yang ingin saya tahu, salah satu basis kekuatan PDIP itu kan di Jawa Tengah tuh. Kenapa sekuat itu di Jawa Tengah? Karena ada transformasi yang entahlah diciptakan atau enggak, tetapi hubungan antara elit dengan masanya terbangun. Dan itu di supervisor gitu ya, disupervisor oleh struktur di atasnya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mengikatkan baik secara emosional, secara psikologis ya, secara undang teman-teman masa PDIP itu gampang oleh orang yang dipercaya. Elit PDIP di level lokal itu peduli banget gitu. Di Jawa Tengah tuh sekarang Tengah, ya. Jadi memang struktur itu makin kuat, jadi penopang. Mereka nggak akan berpindah ke lain hati, sekaligus bisa menjawab perintah Bu Mega atau perintah orang lain. Kawan baik, Nuriswan Channel. Jumpa kembali bersama saya dan Mas NHS. Selamat datang kembali di Nuriswan Channel, Mas NHS. Sehat ya? Alhamdulillah. Aku rasa makin ini aja, makin subscribernya makin bertambah aja. Alhamdulillah. Udah berapa sekarang nih? Udah 11.600 something. Udah jauh lah berbeda dengan aku punya 8.000 lebih. Ya paling nggak udah ngalahin mantan anggota DKPP dan Bawaslu. Soalnya ente tempo hari yang nonton itu bagaimana ceritanya itu? Kok bisa, saya kaget itu. Tiba-tiba pecah gitu ya. Gitu. Saya langsung agak, loh gimana ceritanya? Iya. Gimana itu? Itu Gusti Allah lah. Nggak ngerti juga saya. Lawang banyak video-video yang udah tayang 6 bulan atau setahun malah pecahnya 6 bulan setahun kemudian kan gitu. Jadi memang kita itu hidup dalam ketidaktahuan, berjalan di alam yang... Tapi biarlah itu jadi misteri. Kalau semua masalah bisa dipecahkan, kayaknya nggak menarik juga itu. Gitu. Yang penting, alhamdulillah subscribernya udah mengalahkan channel Nur Hidayat Sardi. Sorry bos, numpang lewat. Sebentar lagi lah ya. Tapi ini kolaborasi dengan Mas NHS. Kapan-kapan kita ngobrol di Semarang. Kebetulan sedang di Jakarta. Mas NHS sebagai pengajar di Undip, saya ingin punya basis pemahaman yang jauh lebih baik tentang Jawa Tengah ya. Artinya lebih umum lagi sebenarnya tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin Mbak Mega. Karena saya itu menarik mengikuti sepak terjang, rekam jejak Mbak Mega memimpin sejak zaman ribut-ribut kongres dulu ya, di Medan, di Jakarta, zamannya Surabaya ditabrak pakai jeepnya Pak Alek Asma Subrata, Jakob Nuawea, terus tidak diakui. Memang Mbak Mega ini luar biasa. Nah, yang ingin saya tahu, salah satu basis kekuatan PDIP itu kan di Jawa Tengah tuh. Oke. Iya. Pertanyaan saya sangat sederhana nih, kawan baik juga banyak yang mungkin ingin tahu. Kenapa sekuat itu di Jawa Tengah? Apa landasan teoritis sebagai pengamat politik dan pengajar politik itu? Kalau saya lihat ya, kalau kita lihat begitu Bung Karno lengser gitu kan, masa itu kelompok nasionalis itu kan tidak hilang, tidak seluruhnya turun. Ada sebagian yang tiarap, tapi ada juga sebagian yang eksis. Coba kalau kita perhatikan juga bahwa kemudian juga bermetamorfosis ke Golkar. Zaman Golkar menanjak gitu ya, walaupun pada awal-awalnya itu tidak kentara, tetapi kan nyatanya eksis orang-orang itu. Banyak ya, saya nggak mau sebut namanya, tetapi kalau kita lihat
tokoh-tokoh pada masa Orde Lama ke masa Orde Baru itu kan terjadi transformasi posisi. Begitu Orde Baru jatuh gitu ya, sebagian lapisan itu karena uzur dan semacam, ada sebagian yang sudah meninggal, tapi sebagian yang lain masih eksis, itu ke PDIP lagi. Kembali ke kandang lah. Kandang ya. Nah, kalau kita sepakati bahwa itu adalah subkultur nasionalisme ya, nasionalis. Nah, saat bersamaan itu satu ya. Nah, yang kedua kan soal kultur ya. Kultur Jawa Tengah ini ya tentu mengecualikan beberapa kantong-kantong ya, seperti di Klaten, Solo gitu ya, atau di Pekalongan dengan warna yang lebih berbeda, Banyumasan dengan berbeda lagi gitu. Maka sebenarnya itu tidak hilang, platform politik nasionalisme itu tidak hilang. Ini kan dalam tanda kutip kan kelas aristokrat ya, birokrasi gitu, sekali lagi dalam tanda kutip semua. Nah itu nilai itu tidak hilang. Itu satu ya. Kedua, proses Jawa ya, walaupun banyak yang menentang tentang santri abangan priayi dalam beberapa kasus gitu ya, masih bermanfaat untuk membantu kita dalam menjelaskan soal segmentasi masyarakat kita, termasuk akhirnya masyarakat pemilih kita. Kita tahu ya bahwa Islam datang kan tidak dengan cara yang menempuh peperangan kan sebenarnya, masa damai. 500 tahun sejak Islam datang itu tidak berhasil atau belum berhasil loh. Baru 500 tahun kemudian, ini kata sejarawan ya yang belum lama meninggal ini, Pak siapa ya dari Jawa Timur, itu baru berhasil karena Wali Songo itu mengevaluasi terhadap kenapa daya akseptabilitas masyarakat Jawa terhadap ajaran Islam itu sulit. Lalulah ditempuh dengan cara budaya, pelan banget itu. Maka Wali Songo kemudian kayak ada Sunan Kalijogo metode ini kan, metode wayang dan segala macam, pasemon, lagu-lagu, lirik itu kan banyak. Di samping juga beberapa punggawa istana yang turut membantu. Tetapi warna lamanya juga nggak hilang sama sekali, warna barunya juga tidak hilang sama sekali gitu. Dan Islamisasi kalau mau kita nyaman istilah itu tidak setegas ya. Seperti ada penelitian GES ya tentang perbandingan antara Islam di Jawa dengan Islam di Maluku. Islam di Maluku melalui proses yang keras gitu ya, frontal. Sementara di Jawa enggak, melalui budaya. Dan itu yang kemudian menjadikan sebutlah ya Jawa jadi Islam dengan konotasi yang biasa ya, datar ya. Nah, karena itulah melahirkan ya, subkultur itu sendiri. Islam kan idealnya holistik kan, ya, apa kalau kafah kan, tetapi kan di Jawa tidak bisa serta merta. Tradisi kendurian kan, tapi bacaannya bacaan Hasanah Islam. Padahal itu tradisinya kan tradisi lama. Jadi totalitasnya adalah totalitas pada kultur gitu ya, bahwa itu disumbang oleh budaya warisan lama, lalu budaya dengan ajaran Islam yang datang baru, itu perkawinan yang tidak saling menegasikan, tapi justru menyatukan. Itulah Islam Jawa. Kalau Bung Iswan suka gunakan Islam Nusantara, nah itulah maksud saya. Nah Jawa itu secara syariat, secara syar'i, secara fikih mencoba untuk menjalankannya, tapi secara siasa punya definisi lain, punya definisi
yang agak berbeda, ya kan? Maka itulah kenapa beberapa perjuangan atau pemberontakan garis keras itu tidak memperoleh tempat. Tapi pendekatan-pendekatan yang jauh lebih dahsyat adalah pendekatan-pendekatan kultur yang evolutif, ya, yang pelan gitu. Nyatanya Jawa kan 80% 90% kan Islam, artinya kan menerima. Tapi sebenarnya kan itu analisis yang sudah agak kabur ya, karena kalau kita lihat ada santri Abangan Priayi kan terjadi juga. Kawan saya yang dulu ke MNI juga ya sekarang pakai jilbab banyak itu, ke masjidnya hajinya juga bagus gitu. Sementara ada yang dari HMI gitu ya, ya sholatnya saya nggak mau menilai orang sholat sebenarnya, cuma kan ya biasa-biasa aja. Ya. Kadang-kadang minum wine juga masih mau gitu ya. Sementara yang Kemen ini malah bagus gitu ya. Jadi dulu waktu IJME didirikan di Jawa Tengah itu kan banyak tokoh-tokoh dari nasionalis juga bergabung. Dan itu perkawinan yang paling mengasihkan, eksperimen. Saya suka eksperimen, Bung Isma. Jadi sekarang itulah ada namanya kader semangka gitu ya. Kader semangka tahu? Iya. Kulitnya hijau, dalamnya merah gitu. Merah. Ya, tapi hajinya udah bagus, sholatnya malah lebih bagus dari beberapa kelompok yang saya sebut tadi itu. Tapi kemudian kan jilbab juga udah merata ya. Iya. Ada yang mengatakan sekarang kalau rapat kerja PDIP banyak yang saya dengar juga jilbaban sekarang. Iya. Jadi sebenarnya kalau terminologi santri Abangan Priayi ya, sekarang menurut saya priayi santri dan santrisasi priayi gitu. Tapi jadi, kenapa sekuat itu akar nasionalis di Jawa Tengah itu? Iya, ini soal keyakinan ya. Keyakinannya begini maksud saya, bukan keyakinan soal agama, tapi kenyamanan dia di dalam berpolitik. Kalau kita lihat partai semacam PKS kan, dia nggak bertambah, tetapi juga nggak berkurang. Kalau kita identifikasi partai itu, masa partai itu kan masa Islam perkotaan yang well educated, dengan pemahaman Islam yang, ini bahasa kita aja ya, yang relatif baik. Sementara partai-partai lain adalah partai-partai yang ya menempati ruang-ruang tertentu ketika di level pusatnya berkuasa. Pak SBY menang di Pilpres 2004 ya, 2004 dan 2009. Iya, kan pada saat berkuasa. Tapi PDIP kan tetap eksis. Pilpresnya menang. Pilpresnya menang terus di Jawa Tengah itu. Iya. Sorry terbalik, waktu 2004 masih menang. Tapi kan PDIP menang pileknya. Iya, pileknya walaupun pilpresnya kalah. Artinya kan dasariahnya kan memang kuat gitu. Nah, salah satunya ditopang oleh itu. Saya membayangkan, saya memikirkan begini. Pada waktu PDIP, masa PDIP ya, dulu kan ada Mega Bintang kan, lalu transformasi menjadi partai Promek ya, Promegawati. Promega. Kan. Lalu setelah itu banyak orang yang masuk PDIP dengan modal semangat saja, kan banyak itu anekdot soal itu gitu ya. Tapi sekarang legislator PDIP itu bukan orang yang asal comot di kaki lima, tapi melalui proses pematangan yang luar biasa. Saya pernah diminta oleh di antara mereka bagaimana mengcasting gitu ya calon-calon ini, dan ternyata serius, bagus gitu. Bagus. Ya sekarang kan mungkin kualitas anggotanya di semua partai termasuk di PDIP kan makin baik. Iya. Cuma maksud saya gini, apakah basis tradisional atau kecintaan kalangan
nasionalis di Jawa Tengah itu apakah karena faktor Bung Karno, karena faktor ideologi nasionalisnya, atau karena faktor Bu Mega? Oke. Sekarang itu. Oke. Semuanya. Oh, semuanya ya? Semuanya. Dasariahnya sudah ada. Nasionalis. Dengan platform yang saya gambarkan sedikit banyak tadi. Jadi orang-orang PNI lama nih, ya, simpatisan, pendukung. Ya, underlying factor yang memang begitu. Yang kedua, Bung Karno kan tidak bisa, atau Bu Mega kan tidak bisa serta-merta dipisahkan dari platform Bung Karno kan. Ya jujur aja bahwa beliau ini kan yang paling dekat dalam representasi di politik kan, untuk membedakan antara guru dengan guntur misalnya gitu loh. Nah artinya kan Bu Mega sebagai fakta, dan itu yang kemudian diikuti dan paling bertahan lama terhadap pengelolaan ini kan Bu Mega dalam situasi yang suka dan duka kan. Nah apakah itu akan menjamin? Tidak juga, karena ada partai seperti Demokrat kan juga tidak semoncer dulu kan, karena faktor maintenance-nya juga enggak. Gini, ada pertanyaan menarik. Apa? Yang kedua, karena basis materialnya kan nggak ada, bukan ada, sudah semakin terbatas. Kalau mengikuti Gus Rido Ambardi tentang partai kartelian, tampaknya di PDIP nggak ada ya, nggak segitu-gitu. Tapi di partai lain masih cukup berarti gitu. Jadi perolehan suara kadang-kadang berbanding lurus dengan basis material. Nah, saya lihat di PDIP enggak, itu stabil gitu. Stabil. Bahkan di Pilkada 2020 kemarin, iya kan? 21 daerah otonom yang pilkada, 6 diantaranya kan calon tunggal. Di Jawa Tengah tuh ya? Jawa Tengah. Sedangkan calon tunggal kan hitung-hitungan dari pileg yang terakhir. 20% kursi, 20% suara kan. Nah, apa penandanya bahwa memang terlalu kuat gitu. Pertanyaan Bung Iswan, apakah sekarang masih seperti itu? Nah ini dia yang saya mau bilang. Ada kawan saya yang saya turut membaca hasil risetnya, ada transformasi yang cantik dalam soal integrasi gitu ya, antara elit PDIP dengan massa PDIP. Ya, maksudnya apa tuh? Kan dulu, sorry ya, ini tanpa bermaksud apapun ya, kan dulu masa PDIP kan kita tahu karakternya, ya kan, artinya orang biasa, semangatnya biasa, wong cilik lah, wong cilik, semangat banteng dan seterusnya. Tapi di antara elit misalnya di DPRD kabupaten kota provinsi itu kan punya dapil tuh konstituen, nah itu dirawat. Mereka yang terjun ke lapangan itu peduli banget, tidak ada hak, dan itu memang perintah partai dan itu dilaksanakan. Jadi artinya tidak putus. Bahkan kemudian misalnya di daerah di suatu daerah, saya mau sebut ya karena riset ini belum selesai, karena jadi hubungan antara elit dengan massa bahkan sudah sangat mempribadi gitu. Jadi misalnya kalau ada konstituennya lagi mau nyunat ke anak gitu ya dibantu, kalau ada kesulitan ini dibantu gitu ya, diusahakan gimana caranya beasiswa kecil-kecilan apa gitu dibantu. Kan bicara ideologi saja pecah gesang menderek Bung Karno, kan tidak mungkin seterusnya gitu juga kalau tidak diikuti oleh, kalau nggak dirawat lah, kalau tidak dirawat. Nah dalam 10 tahun terakhir gitu ya, intensi antara massa dengan elit itu ditransformasi ke dalam hubungan-hubungan yang saling lebih kuat, membantu, iya. Dan itu dan itu partai lain, betapa pusingnya partai lain yang masuk dalam struktur patron klien semacam itu di Jawa Tengah gitu. Dan saya rasa itu adalah jawaban pertanyaan ente soal kenapa kok bisa sekuat itu. Iya, karena ada transformasi yang entahlah diciptakan atau enggak, tapi tentu kita harus tahu jawabannya. Tetapi hubungan antara elit dengan massanya terbangun.
dan itu di supervisor gitu ya, disupervisor oleh struktur di atasnya gitu ya. Nah itulah yang kemudian mengikatkan baik secara emosional, ya, secara psikologis, ya, secara undang teman-teman masa PDIP itu gampang oleh orang yang dipercaya gitu, bukan oleh siapapun, dan itu tidak mungkin tergantikan oleh partai lain. Sekarang misalnya di pemilu, jadi militansinya ya karena orang wajar aja. Saya hidup kan jaminan untuk anak saya apa, istri saya apa. Secara ekonomi kan tidak mungkin kamu harus begini kalau nggak ada basis material kan bagaimana orang dia hidup kan. Nah itu tuh elit PDIP di level lokal itu peduli banget gitu. Di Jawa Tengah tuh sekarang tuh ya. Jadi memang struktur itu makin kuat, jadi penopang. Mereka nggak akan berpindah ke lain hati, sekaligus bisa menjawab perintah Bu Mega atau perintah orang lain. Itu jawabannya gitu. Jadi pasti loyal tuh kalau udah loyal, Bu Mega berfatwa gitu, iya, loyal itu. Dan itu enggak bisa menurut saya ya digantikan oleh perintah di luar Bu Mega gitu. Karena emang luar biasa itu. Saya baru tahu karisma Bu Mega. Iya, karisma Bu Mega karena dia perintahkan kepada semua kadernya, terutama yang di legislatif, untuk peduli kepada kalangan bawah, dan itu dilaksanakan. Karena kan apapun kan nama Bu Mega kan jaminan gitu ya, untuk orang mengumpulkan suara, dan imbal baliknya kira-kira gitu ya bacaan saya. Maka ya Anda harus peduli dengan nasib yang mendukungmu gitu. Dan keterjalinan itu tidak hanya dalam pemilu loh ya. Misalnya nih, saya menemukan beberapa partai yang kesulitan cari dukungan tuh hanya untuk memenuhi syarat verifikasi partai politik peserta pemilu. Gitu loh, ngumpulkan massa aja itu susah sekali. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Partai di luar itu loh ya, apalagi partai baru. Lah karena harus menembus ini struktur ini. Dan masa ini masa militan. Saya kok melihat bahwa apa yang diideakan oleh Bung Karno tentang Marhainisme itu kayaknya udah mulai terbentuk dengan form yang mulai terbaiknya di Jawa Tengah. Iya, gambaran mengenai Marhainisme, wong cilik, mandiri gitu ya, cerdas, itu kayaknya akan terjadi di Jawa Tengah. Nah pertanyaan, apakah ini akan selalu abadi permanen ya? Ini kan ada faktor tergantung kerja partai. Jadi gini, tadi saya ingin lebih mempertajam lagi tuh. Saat ini bentuk terbaik Marhainisme dan nasionalisme itu tergambar di Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin ada satu kekuatan politik yang mampu kemudian menandingi lah, bukan mengalahkan, tapi menandingi pesona PDIP di Jawa Tengah? Atau bahkan pertanyaannya harus ekstrim. Mungkinkah ini bisa bertahan lama dan tidak akan runtuh, kan begitu? Sama aja. Ya, okay. Jawabannya adalah tergantung pada faktor-faktor yang membentuknya, sehingga form terbaik yang saya maksud tadi itu selama masih berlangsung, masih faktor itu ada. Kalau dalam istilah ekonomi kita kenal namanya ceteris paribus. Sesuatu yang menentukan itu karena prakondisinya, prasyaratnya, prerequisite-nya itu tetap ada. Nah kita lihat prakondisinya apa, prasyaratnya apaan sih? Pertama-tama tentu faktor sejarah tadi. Tapi di atas itu adalah platform platform sosial yang memuat relasi antara elit dengan massa dan faktor pengikatnya, gitu kan. Nah kalau itu faktor itu ceteris paribusnya ndak ada, ya di situ akan gampang dan bahkan bisa runtuh. Bisa ditembus oleh kekuatan partai yang lain gitu. Salah satu di antaranya melalui proses yang bisa jadi alamiah, yang pada akhirnya akan runtuh. Sama seperti teorinya Ibnu Khaldun kan, as-sobiah kan. As-sobiah itu kan hanya akan terbentuk jika faktor
yang melandasinya, underlying faktornya tetap ada. Ialah soal basis material. Yang kedua platform kan. Kalau ditambah teorinya Anderson kan, imagine communitiesnya tetap terbentuk gitu. Artinya kalau itu luntur atau satu dari sekiannya hilang, faktor itu ya disitulah definisi mengenai masa depan satu sepondan komunitas, bangsa dan negara gitu. Tapi kata Ibnu Khaldun juga bahwa jika itu terawat dengan baik, ya maka itu akan tetap ada. Seperti di tanah gurun pasir gitu ya, kan basisnya di situ, Afrika Utara sampai Arab kan. Sama, kenapa Islam di Timur Tengah tidak bisa bersatu? Padahal bahasanya, agamanya sama. Tapi satu hal yang seringkali mereka lupa, faktor pengikatnya dan faktor pemimpinnya itu tidak ada yang mencoba. Di Arab kan tidak ada tokoh yang kuat gitu ya, yang akhirnya ya berantakan seperti sekarang menghadapi Israel aja kan terkoyak-koyak. Kalau di Jawa Tengah faktor Bu Meganya kuat, terlalu kuat. Faktor itu yang sangat menentukan. Jadi sosok Megawati itu adalah faktor integral. Dia adalah melting pot gitu ya. Di satu sisi dia mewarisi platform ke Soekarnoismenya, di saat bersamaan cocok karena landasan-landasan proses kultur ya, subkultur yang tadi saya sebut, ada faktor islamisasi dalam format yang seperti itu gitu ya. Kok kenapa Islam gitu kan? Karena memang itu melandasi banget gitu ya. Tidak seperti Maroko yang kata Ges tadi, perbandingan antara Maroko dengan tanah Jawa itu. Nah, pertanyaan Bung Iswan, sampai kapan kan begitu? Sampai faktor-faktor itu tetap ada, itu masih akan mungkin gitu ya. Bertahan lama. Dan artinya sebenarnya tidak mungkin diinfiltrasi, bukan tidak mungkin ya, sulit untuk ditembus, diinfiltrasi oleh oleh kekuatan lain ya. Dan saya rasa masa depan di situ kalau tidak coba untuk direkonstruksi kembali ya dalam kaitan itu ya agak susah ya kan. Nah di Indonesia saya kira, tapi itu akan lama. Jadi decliningnya itu akan lama. Jadi PDIP itu Jawa Tengah sebagai basisnya kaum nasionalis, PDIP kira-kira penjelasannya itu begitu. Masih sangat lama gitu ya. Tapi gini, ke faktor Bu Mega ya, sebagai anak biologis Bung Karno. Kan anak biologisnya Bung Karno itu kan banyak. Ada Guntur, ada Guru, ada Busukma, Burahma. Okay. Tapi kenapa pesona Bu Mega itu sedemikian kuat tertanam di kalangan nasionalis? Yang lain kan, putra-putri Bung Karno. Iya. Okay. Sementara yang lain juga sempat mencoba bikin partai kan? Iya, dengan platform nasionalis juga. Tapi nggak mampu memindah suaranya nasionalis di PDIP ke almarhumah Bu Rahma atau Bu Sukmawati itu. Tetap aja orang lebih cintanya ke Bu Mega. Itu kenapa tuh? Ini faktor titik masuk ya. Bung Isman kalau buka-buka sejarah dokumen dulu lama gitu ya, sekitarlah tahun 82 atau 92 lah, saya agak lupa, tapi era-era tahun 90-an awal ya sekitar itulah kan ada dinamika Pak Suryadi Ketua Umum PDI ya, belum PDIP nih, PDI itu kan kemudian mengajak keluarga Bung Karno kan, dua sosok yang penting yang kemudian berhasil dirangkul oleh Pak Suryadi adalah Bu Mega dan Guru. Guru untuk menjadi anggota dan legislatornya PDI zaman itu. Iya. Sementara yang lain kan punya standpoint, punya standing tersendiri kan, yang tidak seperti Bu Mega dan Guru kan.
Guruh tampaknya kan lebih banyak absensi ya sekarang ya dalam panggung politik ya. Sementara yang bertahan adalah Bu Mega. Sembari itu kan ada Bu Mega, ada Pak TK kan, yang kemudian saling mengisi dari hal-hal, saling mengisi, saling support gitu ya. Dan itu yang membuat Bu Mega sebagai sosok yang biasa saja dulu, awalnya kan biasa saja karena ketua umumnya adalah Pak Suryadi, tetapi itu kan cukup membangkitkan ya kehadiran Bu Mega dan Guntur itu kan Guruh ya, membangkitkan memori kolektif satu masa yang dikonstruksi pernah berjaya pada masa-masa di mana Bung Karno berkuasa ya. Lalu itu kan ada dinamika lain, Suryadi kemudian ada selingkuh dengan kekuasaan kan, dan bolehlah kita tarik simpulan bahwa Pak Suryadi yang mengajak Bu Mega dan Guruh, tetapi fakta sejarahnya terutama dipuncaki akhirnya adalah pada peristiwa Kuda Tuli, ya kan 27 Juli itu yang kemudian menjadi titik balik. Kita tahu di situ ada Pak Agung Gumelar kan, yang kemudian mendamaikan dari proses itu, dan akhirnya Bu Mega dalam sekian panjang yang ditendang-tendang gitu ya, akhirnya jadi ketua umum. Dan kita tahu disitulah kemudian tokoh-tokoh yang punya reputasi baik seperti Pak Kwi Kian Gi kan, Laksamana Soekardi, Pak Dimyati Hartono gitu. Di Jawa Tengah sendiri saya bisa sebut beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh intelektual yang bergabung ke Promek waktu itu. Tidak mudah, tetapi di situ ada proses Megawati. Ya, proses ideologisasi yang menyatukan menjadi satu platform Bu Megawati. Dan kita tahu tahun 99 ya, 1999 lahirlah PDIP Moncong Putih. Nah, saya itu akhirnya seperti yang kita bisa tarik sampai sekarang kan. Nah, itulah yang menurut saya, dan proses itu eksperimentasi itu lebih dahsyat memang ada di Jawa Tengah, DIY, dan sebagian juga Jawa Timur ya. Dan itulah kemudian banyak tokoh yang kemudian masuk ke PDIP kan, memperkuat ya. Termasuk nasionalis tua, Marhaenis tua itu kembali semua ke situ ya. Iya, di samping juga jadi ada kristalisasi lah. Di samping juga kita tahu pada figur Bu Mega ya. Ya, pada sebagian kecil yang lain selain kelompok-kelompok tadi juga ada kelompok dari kayak Pak Sabam Sirait gitu ya. AP Batubara, terus Abdul Majid itu kan dedengkot tua itu. Dedengkot PNI lah. Ya kan, menantunya Pak Ariantiarno kan. Iya. Ya, terus ya itulah yang kemudian Sofyan. Ya. Nah, disitulah kemudian makin kuat, dan bayangkan aja seorang Laksamana Soekardi, Roy B.B. Janis itu kan. Kalau Pak Laksamana Soekardi kan profesional tuh, bankir. Citibank ya. Citibank kalau salah ya. Bankir Lipo Bank dulu. Apa yang kita sanksikan mengenai Eros Jarot. Juga ikut bergabung di sana. Apa yang kita sanksikan mengenai Pak Kwi Kian Gi kan, profesional banget kan. Dan akhirnya lah jadi PDIP hingga hari ini dengan beberapa up and down yang cukup penting sehingga bentuknya seperti yang kita lihat hari ini tentang PDIP. Nah, ini semua bisa ditransformasi. Ini kan ada yang uzur gitu ya. Saya masih ingat itu ya, tahun-tahun 2003-2004 saya ketua Panwaslu sering memeriksa juga kasus-kasus ijazah yang bodong gitu. Akhirnya kemudian jadi paket C terpaksa. Tapi sekolah lagi. Tapi sekarang tidak ada yang begitu. Ada proses proses yang berubah, yang menjadi partai ini menjadi lebih makin modern lah. Makin yang menghilangkan kesan tertentu yang pada waktu itu tidak enak. Tetapi hari ini kan tidak ada peyoratif seperti itu pada PDIP kan. Nah, itu artinya sebenarnya ada proses yang berjalan yang secara trajektoris bisa kita lihat, dan hari ini adalah platform terakhir gitu ya. Sebelum akhirnya juga ada beberapa perkembangan gitu ya, generasi muda muncul seperti kayak Pak Ganjar kan, itu juga orang-orang
orang baru yang sama sekali tidak punya cap sejarah pada masa lalu kan. Nah, tetapi kemudian itu berhasil digandeng oleh PDIP ya. Tentu ini menarik ya, karena nah kurun setelah misalnya 2 dekade lebih, hampir 3 dekade terakhir, 25 ya, seperempat abad terakhir kan, pada akhirnya PDIP tidak bisa diidentikan dengan partai yang serta-merta gitu ya, sebagai serta-merta ya, wong cilik dalam pengertian seperti dulu. Tetapi melalui transformasi, dan saya kira itu sangat kreatif di dalam proses itu, karena seperti yang tadi saya sampaikan, di situ ada bentuk terbaik dari faktor sejarah proses kristalisasi ente istilahkan tadi, dan akhirnya hingga seperti hari ini. Nah, ya itu tadi, sampai kapan semacam ini akan terkonstruksi gitu ya, sampai faktor-faktor ceteris paribusnya bekerja. Faktor-faktor ceteris paribusnya hilang atau berubah, ya kan? Nyatanya kan Bu Mega pada satu titik di tempatnya, sementara yang lain banyak yang kemudian memendar, bikin partai baru di awal. Keluar. Ya, ada apalah partai, apalah saja lah yang bisa kita sebut ya. Macam-macam lah itu. Macam-macam. Nah, dan sekarang, toh tidak mampu menandingi atau menggerus suara PDIP. Lalu PDIP-nya malah makin besar. Betul. Lalu generasi belakangan pasca Promek itu kan sekarang ya tampil lah. Saya lihat Pak Ganjar adalah produk dari proses itu. Generasi baru, terus juga ada Budiman Sujatmiko kan, Adian Apitupulu, apapun lah yang bisa kita sebut ya, Masinton, Masinton dan seterusnya. Nah ini yang bertahan gitu ya, dan makin baik. Saya contohkan di Jawa Tengah saja, itu generasi baru muncul yang dia tidak, mungkin ayahanda ibundanya berada pada posisi itu, tetapi sekarang ya edisi baru dari nasionalisme ala PDIP. Oh, gitu. Baik, gitu. Oke. Nah, masa depan ya tergantung pada bagaimana faktor-faktor ceteris paribusnya tetap ajak dan bersamaan ya, tapi faktor utama yang paling bolehlah kita sebut paling menentukan adalah faktor Bu Mega ya. Oke, Mas NHS. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Akhirnya kita memahami kenapa Jawa Tengah tetap menjadi basis tradisional. Tapi itu kan tetap PDIP. ada lebih banyak opini NHS ya. Ya nggak apa-apa. Tidak bisa serta-merta sebagai postulasi apalagi. Iya, kan namanya juga analisis ya kan. Kawan baik boleh berbeda analisisnya, tetapi yang pasti kita menjadi lebih paham lah kenapa Jawa Tengah tetap menjadi basis tradisional dari kalangan nasionalis. Saya ke Jakarta itu hanya untuk menjelaskan ini aja ya. Oh iya dong. Selain saya ada acara diundang oleh KPU ya, dalam rangka tata kelola pemilu. Oh iya. Nah, kawan baik ini namanya Bung Isman ini ya, kita tahu lah ya, orang susah sama seperti saya juga yang sekarang sedang melampaui masa-masa mobilitas vertikal yang tidak terlampau menguntungkan dalam teknostruktur kekuasaan hari ini. Tapi kami bersepakat untuk mengais-ngais dalam kondisi apapun untuk terbaik mengakibat bangsa dan negara, kan begitu. Memberikan kontribusi sambil belajar kembali. Terima kasih Mas NHS. Sama-sama. Sukses ya. Sukses selalu. Mudah-mudahan cepat jadi, nggak perlu sebutin. Doa aja. Doanya diam-diam. Terima kasih kawan baik. Demikian dengan Mas NHS. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mas NHS, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Insya Allah. Karena ilmunya banyak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen obrolan. Subscribe juga punyanya NHS. Jangan lupa juga channelnya Mas Nur Hidayat Sardini. Channel di YouTube. Yep. Itu ilmu politiknya banyak di situ. Dan isu-isu lokal Jawa Tengah. Assalamualaikum.